Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saat ini kita akan masuk dalam ibadah Minggu. Minggu tanggal 10 Mei 2020. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, hati dan hidup kita untuk masuk dalam ibadah ini. Sekarang kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kidung pujian kita kepada Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Jemaat sedang bangkit berdiri, pujilah Tuhan hai jiwaku, mari bernyanyi, kita nyanyikan bersama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera atas saudara-saudara dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kau yang terindah di dalam hidup ini, kita nyanyikan bersama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan
Engkau yang terindah dalam hidup ini, kembali kita pujikan bersama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Katakan, ku sembah Kau ya Allah. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan pertolongan-Mu dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Kami sering gagal melakukan kehendak-Mu. Karena itu ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Dan pimpinlah kami agar selalu setia melakukan kehendak-Mu. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita kirim pujian kita, kami perlu Kau Tuhan, sebagai doa kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
Firman Tuhan, kembali kita angkat kidung pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Allah di dalam Yesus Kristus, Engkaulah sumber segala kebajikan dan berkat dalam hidup ini. Tak sedikit pun kami miliki dalam hidup ini tanpa Engkau yang memberi. Kami sungguh bersyukur kepadamu, dan ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur dan melakukan kehendak-Mu dengan setia. Kami juga akan membaca Alkitab. Roh-Mu kiranya menyertai dan menguasai kami. Firman yang menjadi pedoman hidup bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 31 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 15 dan 16. Mazmur 31 ayat yang pertama hingga yang kelima, serta ayat yang ke-15 dan 16. Kita bacakan di dalam nama Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dan bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau telah menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Yang berbahagia
ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sekarang sampai kita pada pemberitaan firman Tuhan, yang mana untuk kita saat ini telah dipersiapkan di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat dan kebijaksanaan, kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami kuasa Roh Kudus Tuhan untuk membimbing kami, sehingga kami bertambah hikmat dan kebijaksanaan dalam rangka kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Ya, kami juga cakap untuk melakukannya. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia
dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tempat yang paling aman dan indah selain rumah kita. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini yang sulit dan berbahaya karena pandemi corona. Kita diminta untuk stay at home. Dan pemerintah menetapkan protokol kesehatan itu tentu dengan tujuan agar masing-masing pribadi terlindungi dan tidak terjangkit virus yang berbahaya yang bisa membawa malapetaka. Bahkan beberapa saat ini kita sering mendengar jeritan hati para medis agar kita tolong diam di rumah. Bantulah kami. Kami juga rindu keluarga. Kami juga rindu rumah kami. Saudara, hal itu menunjukkan betapa dalam situasi yang sulit bahkan cukup berbahaya, rumahlah tempat yang aman bagi kita. Dan sekarang pun semua kegiatan dilakukan secara mandiri. Bekerja, berusaha, sekolah, bahkan beribadah pun dari rumah. Semua difokuskan dari rumah. Jadi dapat dikatakan, sekarang tempat yang paling aman dan nyaman sesungguhnya adalah rumah kita. Saudara, sekarang sadar atau tidak sadar kita, ternyata Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Ia berkuasa
membuat rumah kita menjadi begitu berharga. Tuhan mau pakai, Tuhan mau berikan semuanya itu secara luar biasa. Tentu dalam pekerjaannya, dalam misinya di bumi ini supaya Bapa dimuliakan. Di rumah kita saling menguatkan. Di rumah kita saling melindungi. Di rumah kita saling mendoakan. Saudara, jika rumah yang sementara di bumi ini begitu berharga dan bernilai, sedemikian indahnya, sedemikian amannya, apalagi rumah kasih kekal Bapa. Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid bahwa tempat yang paling aman tidak lain adalah rumah kediaman Bapa. Di situ Allah yang Maha Tinggi berkuasa, dan rumah Bapa terbuka kesempatan bagi siapapun boleh dan bisa menemukan ketentraman dan perlindungan. Oleh karena itu, marilah kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dia penuntun kita. Ia menetapkan jalan yang bisa kita tempuh. Ia memberikan tempat yang layak bagi kita. Dialah pengharapan kita. Firman-Nya berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya sekarang kami sadar bahwa tidak ada tempat yang aman dan indah selain rumah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Pun di saat situasi sulit dan berbahaya akibat pandemi corona ini, semua itu menyadarkan kami betapa rumah adalah hal yang sangat berharga bagi hidup kami. Jikalau rumah yang sementara dan fana di bumi ini begitu bernilai, tentu terlebih lagi rumah kasih kekal Bapa yang telah Engkau persiapkan bagi kami, yang telah Engkau tetapkan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, bersyukurlah kami karena Engkau sendiri yang menjadi penuntun dan yang menetapkan jalan serta tujuan yang kami tempuh, yang akan kami tuju. Oleh karena itu, berilah kesungguhan hati kepada kami untuk melihat setiap kesempatan yang masih kami boleh miliki sebagai kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk semakin kami boleh mawas diri dan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan ini, yang penuh hikmat dan bijak, untuk kebaikan hidup dan sesama, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, bagi hidup dan kehidupan kami, bagi situasi saat ini yang penuh sulit dan berbahaya. Kami rindu Tuhan lawatan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan keluputan daripada Tuhan, agar kami kembali boleh beraktivitas dengan normal. Karena itu, berilah pada setiap pribadi hati yang bijak
dalam bersikap dan bertindak. Tak lupa kami berdoa kepadamu, bagi pemerintah seluruh muka bumi, bagi para medis, dokter, perawat, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Kami rindu Tuhan juga menghibur dan menguatkan mereka. Hikmat yang daripada Tuhan ditambahkan, sehingga mereka menjadi alat tangan Tuhan untuk menyatakan karya kasih-Mu yang dalam upaya penyelamatan dan penyembuhan bagi setiap orang yang membutuhkan. Berdoa kami bagi keluarga mereka yang tentu sangat merindukan kehadiran mereka. Tuhan juga memberkati, menghibur, menguat, dan menolong mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan di berbagai tempat. Lawatan kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa kami perlukan. Kami memohon, berilah kesehatan, kekuatan, daya imunitas yang tinggi. Pun juga ya Tuhan, keteguhan iman percaya di dalam Tuhan, sehingga melihat kehidupan jemaat, nama Tuhan dipermuliakan, hidup mereka berbahagia adanya. Kami berdoa, menyerahkan saudara kami, para orang tua yang sudah lanjut usia, mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan, mereka dalam kedukaan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Kami rindu Tuhan melawat, menghibur dan menguatkan, memberikan solusi dan jalan keluar dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Bagi setiap keluarga yang merasa begitu terberkati oleh Tuhan dengan berbagai hal, biarlah mereka semakin berbahagia dan bersyukur senantiasa kepadamu. Bersama dengan saudara kami yang sepanjang minggu ini ingat akan ulang tahun pernikahan maupun kelahiran mereka, semoga oleh kuasa Tuhan mereka boleh melihat semuanya itu sebagai kesempatan di mana Tuhan mau menyatakan karya kasih dan kemuliaan-Mu dalam hidup mereka. Layaklah mereka bersyukur dan berbahagia. Segala usaha dan pekerjaan kehidupan jemaat-Mu dipertaruhkan dalam kuasa dan berkat Tuhan. Anak-anak yang tumbuh kembang, yang sedang menuntut ilmu, Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi generasi penerus keluarga yang dibanggakan, terlebih umat Tuhan yang percaya. Gereja Tuhan, dan pelayanan yang dilakukan diberkati oleh-Mu, pun gereja Kementerian Evangelis. Karena demikian gereja-Mu, persekutuan untuk percaya dibangun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Kami mempersiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah. Kepadamu kami bersyukur, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya.
pergi ke negeri terang, surga yang bakal menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang hina. Yesus mati atas salibnya yang hina, untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumahmu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri, tuntun kidung pujian ini bila kau ditinggalkan teman-temanmu. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia ini yang penuh sesat, pandang Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu. Padanya persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.